Terima kasih masih tetap menyaksikan program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Tadi ngobrol sama Mbak Titi, Pak Mardhani ini paham hukum banget loh, apalagi urusan politik pemilu gitu. Kurangnya cuma satu, dia nggak punya partai politik. Jadi Sudah diwakili oleh partai-partai yang ada. Insya Allah. kita harus dengerin juga apa suara publik ya terkait dengan diskusi kita malam ini. Teman-teman sudah nyiapin ada beberapa statement, mari kita saksikan sama-sama. Jujur saya mendukung saja karena PSU ini karena kejadian sebelumnya ini merupakan salah satu pelanggaran kode etik yang mana bupati sebelumnya ini sudah menjabat selama 2 periode dan tentunya ini tuh menjadi kesalahan KPU karena tidak selektif dalam memilih calon bupati sehingga menurunkan kepercayaan warga masyarakat sekitar. Maka dari itu saya sebagai pelajar mendukung acara PSU ini supaya dapat menghasilkan pemimpin yang baik untuk Tasikmalaya yang lebih maju lagi. Itu Pak Dodi yang disalahin. By the way ya Pak Dodi ya, masyarakat pasti berharapkan dari penyelenggara gitu. Oke lah, tidak bisa kita pukul rata. Tentu juga kapasitas, kualitas, kompetensi setiap penyelenggara di daerahnya kan beda-beda. Tapi setidaknya kan karena mengacu pada satu aturan main yang sama, kita berharap itu outputnya juga bisa minimal sama gitu loh Pak Dodi. Ya, pertama dari proses penyusunan regulasi ya, tadi disampaikan Mbak Titi ya bahwa penyusunan peraturan KPU ini kan melibatkan proses rapat dengan pendapat dengan DPR, kemudian juga mendengarkan masukan dari publik, dari beberapa NGO gitu kan sebelum diputuskan menjadi satu peraturan KPU. Ada ruang untuk memberikan masukan-masukan ya. Artinya proses keterbukaan dan transparansi sudah dicoba dibuka oleh KPU. Nah, terkait dengan implementasi di daerah itu kan kalau melihat putusan MK ini ada yang memang faktor-faktor dari ketidakjujuran calon. Misalnya ternyata pernah menjadi Dari calon sudah nggak jujur, menjadi narapidana di pengadilan militer. Padahal yang diminta PKPU ini adalah di pengadilan negeri. Nah, akhirnya tidak keluar. Yang bersangkutan tidak menyatakan pernah menjadi terpidana militer. kan nggak ditanya. Karena nggak ditanya, karena di PKPU-nya memang yang diminta adalah pengadilan negeri. Misalnya. Ngapain juga Pak, Nah. bayangin saya datang ke KPU gitu, Pak saya itu pernah ini loh di pengadilan militer loh. Nah, Ya padahal elah, bunuh syarat diri kali. untuk menjadi kepala daerah adalah kejujuran. Dalam MK disebutkan adalah prinsip kejujuran itu sendiri. Jadi tidak hanya penyelenggara diminta jujur, kandidat juga diminta kejujurannya. Iya. Nah, ini kan satu proses yang memang tadi ya ini pelajaran yang penting dan berharga bagi semua pihak, tidak hanya penyelenggara KPU, partai politik, kemudian masyarakat. Ini menjadi catatan penting buat kita semua. Oke, semua bermuara ke apa yang dilakukan oleh Pak Mardhani sih di parlemen ya. Karena kan sumbernya kan beliau yang menciptakan aturan main semua undang-undang. Pak Mardhani gimana biar besok-besok kita nggak perlu ada PSU lagi, Pak? Yang pertama, selama MK memang memegang kekuasaan penentu putusan akhir sengketa hasil pemilu, itu haknya MK. Dan Doni sama teman-teman, MK itu dengan segala ceritanya, mekanismenya di antara yang terbaik. Ya. Contoh, ya dia bisa musyawarah. Antara mereka, permusyawaratan hakim itu ada. Habis itu dia voting juga. Dan bukan cuma voting, dissenting opinion juga ada. Bisa. Dan yang paling indah, seluruhnya harus dipublikasikan. Ya. Jadi kita bisa lihat tuh, misal saya hakim MK, saya tangani 10 kasus. Kok nggak jelas banget Mardhani ini? Semua kasus beda-beda. Membela yang bayar nih berarti. Kita bisa demikian mudah menilai hakim MK karena semuanya seperti di akuarium. Dan MK punya Transparan. kewajiban untuk mempublishnya. Sejak zaman Pak Mahfud, publishnya itu H-1 bahkan. Jadi semuanya bisa dilihat. Jadi saya lagi-lagi mengatakan keputusan MK itu sepahit apapun adalah koreksi agar bangsa ini kembali menjadi bangsa yang tekun, bangsa yang jujur, bangsa yang berani untuk menanggung akibat kalau buat salah. Walaupun kocek dan macam-macamnya itu energinya 1 triliun, Pak. habis. Tetapi kalau teman-teman lihat, saya selalu mengatakan pemilu kita tuh pemilu kolosal. Iya, iya. Ya, Amerika kita nomor 3 sesudah India, Amerika. Tetapi in one single day we are the biggest one. Iya, iya. India Agree. 3 bulan, Betul.
Amerika juga bisa Iya. 2 bulan. Kita Setuju. sehari Iya. bareng-bareng. Ratusan Dan daerah. habis itu pilkada 545 kabupaten kota provinsi. Nah, ini pekerjaan besar, bahwa ada catatan buat saya. Karena itu jangan lihat keputusan MK ini dari perspektif siapa yang salah, tapi di mana letak kesalahan harus perbaiki. Iya, iya. Contohnya kami Nah, nih. sekarang yang harus urgent. Makanya kita itu sejak 2020 udah ngajukan revisi Undang-Undang 2. Bahkan kita udah satukan, saya dengan Doli tuh kami Komisi 2 waktu periode lalu. Iya. Ini yang dipakai sekarang tuh Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 untuk pilkada. Itu udah lama, keputusan MK selama itu belum banyak yang terakomodir di dalam perubahan. Ketika kami udah jadi, tiba-tiba waktu itu pemerintah nggak ada perubahan. Nah, sekarang sudah mulai nih. Iya. Kami tadi aja hari ini tuh mengundang Poskapol, Mas Haider Gumai. Ini udah second round. Besok yang third round. Jadi kita pengen sesegera harapannya 2025 ini Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang baru sudah jadi, sehingga teman-teman itu bisa segera merapikan diri. Mbak Titi kamu bisa sekali melototin. Mudah-mudahan bukan cuma demokrasi prosedural, jadi demokrasi substansial. Karena pondasinya di sini ya, dasarnya di sini. Sebentar Pak Dodi, kalau ini sudah oke, apa jaminannya penyelenggara pemilu bisa jauh lebih baik? Iya, ini penting ya terkait dengan usulan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ini, karena kami sebagai penyelenggara kan prinsip pemilu itu kan tidak hanya adil buat pemilih, tidak hanya adil untuk peserta, tapi juga untuk penyelenggara pemilu. Misalnya kami harus melaksanakan pilkada saat tahapan pemilu itu belum selesai. Jadi di Jakarta misalnya masih ada putusan MK untuk rekapitulasi ulang. Saat yang sama sudah mulai tahapan pencalonan, Mas. Tahap pencalonan perseorangan sudah dibuka, verifikasi dan sebagainya. Ini beban ganda yang menurut saya tidak fair juga. Artinya beban yang terlalu berat ya. Tentu perlu dikaji terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Apakah keserentakan nasional dan daerah, ataukah tetap di tahun yang sama dengan jeda waktu yang relatif cukup, sehingga kita bisa, karena kalau kita mengikuti siklus pemilu kan ada pre-election period. Betul. Nah, pre-election period ini termasuk di dalamnya adalah rekrutmen penyelenggara pemilu, kemudian reformasi hukum pemilu atau perbaikan terkait dengan aturan main pemilu. Seringkali kan aturan main itu berubah di tengah pada saat tahapan election period. Kami sudah tahapan pencalonan, tiba-tiba putusan MK keluar kayak kemarin bahwa sudah bisa mengajukan 6,5 sampai 7,5% sesuai dengan jumlah penduduk. Ini kan perlu ditata sesuai dengan siklus pemilu, kemudian tahapan keserentakannya seperti apa, sehingga beban penyelenggaraannya itu implikasi nanti pada profesionalitas penyelenggaraannya, Mas. Karena akan hati-hati, nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, sehingga tidak ada yang kelewat soal ijazah, bisa verifikasi dengan lebih lebih komprehensif lagi seperti baik, itu. itu didengerin ya Pak Mardhani. Tolong dibantu. Oke, sebelum ke Mbak Titi, saya ke Pak Mustafa dulu. Masing-masing saya kasih 1 menit ya. Karena kita harus closing sebentar lagi. Pak Mustafa, ini what next nih, khususnya di Mahakam Hulu sama Kutai Kartanegara. Kemudian bagaimana setelah PSU, dan setelah itu bagaimana Bawaslu kemudian belajar dari dan mengevaluasi dari pengalaman yang terjadi sekarang ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Dani. Yang pertama, kita jangan lihat PSU ini sebagai sebuah masalah ya. Artinya adanya penyelesaian sengketa di MK sehingga kemudian melahirkan PSU, ini kan membuktikan bahwa demokrasi kita menuju ke arah yang lebih baik. Ketika ada perselisihan, itu diselesaikan secara hukum melalui MK. Dibanding pilkada-pilkada sebelumnya, ketika tidak ada penyelesaian soal sengketa, akhirnya yang terjadi apa? Kerusuhan. Tidak hanya bicara nominal triliunan rupiah, tapi ada korban sosial dan lain sebagainya. Korbannya lebih banyak. Makanya mari kita maknai putusan MK ini, kemudian adanya PSU ini sebagai ruang kita untuk menyelesaikan sengketa pilkada sebagai negara hukum dan sebagai perbaikan demokrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait yang perlu kita evaluasi. Sepakat dengan Mbak Titi ya, karena saya background saya hukum, apalagi Bawaslu adalah penegak hukum. Idealnya demikian, harusnya punya background hukum.
Tapi setidaknya kalau itu tidak bisa diakomodir, minimal terkait dengan rekrutmen. Agenda rekrutmen itu dilaksanakan itu berbarengan dengan tahapan. Bagaimana mungkin orang yang baru dilantik langsung kemudian disuruh bekerja? Ya. Itu kan, makanya rekrutmennya harus ditata ulang. Sehingga kalau rekrutmen, kemudian setahun pertama rekrutmen, tahun kedua peningkatan kapasitas, dan seterusnya, maka waktu 5 tahun ini sangat singkat bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Ini menjawab juga apa yang di statusnya Mbak Titi pasca pemilihan Bawaslu KPU ngapain ya gitu lah. Dengan adanya penataan ulang rekrutmen ini, Mbak Titi ya. Oke. Siap. Itu membangun itu Mas. Iya. Jadi kalau kita ulang dari rekrutmennya, kemudian peningkatan kapasitasnya, khususnya yang teman-teman kami di Advo. Bagaimana mungkin kemudian pengawas kelurahan kami, pengawas TPS kami di BIMTEK cuma 1-2 kali, kemudian mereka harus dituntut paham semua regulasi. Baik. Nah, itu yang menjadi evaluasi kita terkait dengan rekrutmen. Kita harus tata ulang kembali. Ya, itu yang bisa jawab Mbak Titi langsung. Silakan. Iya, tentu saja PSU harus jadi evaluasi. Jadi bagaimana kita melihat problematika yang menyebabkan PSU. Satu tadi ya, soal multitafsir di dalam menerjemahkan regulasi teknis. Dalam menerjemahkan regulasi teknis kok saya melihat lebih besar bobot inkompetensinya daripada itu multitafsir. Saya melihat soal periodisasi itu lebih pada arah memang keberpihakan ketimbang kebingungan terhadap menerjemahkan putusan MK. Ini sorry to say saja ya, karena putusan regulasi teknis itu kan melaksanakan putusan MK. Kita saja bisa paham MK itu tidak membedakan jabatan definitif dengan sementara. Kenapa kemudian yang diambil adalah berdasarkan pelantikan. Yang kedua adalah soal profesionalitas yang berkaitan memang terkait dengan pemahaman. Nah kalau soal pemahaman, saya yakin ini bisa diperbaiki, dibenahi kalau pelatihan BIMTEK-nya itu betul-betul bagus. Nah ini yang harus dikoreksi juga. Anggarannya agak dipotong kayaknya tahun ini. Ya sebenarnya kemarin kan bermewah-mewah, mohon maaf ya, 76T untuk pemilu. Untuk pilkada saya kira nggak ada yang mengeluh sedikit. Kenapa kemudian bisa ada distorsi itu? Jadi evaluasi terhadap KPU RI, saya kira ya KPU RI, Bawaslu RI harus dievaluasi Pak Mardhani. Ini bukan baru sekarang terjadi. Kalau manggil ke DPR galak nih. Enggak, ini karena untuk pemilu legislatif contohnya. Pilpres saja untuk pertama kali ada dissenting opinion loh. Iya. Ada 3 hakim yang dissenting opinion dan itu baru pertama kali dalam sejarah Pilpres kita. Di pemilu legislatif perkara yang masuk ke dikabulkan itu naik 300%. Yang sebelumnya hanya berada pada angka 13 menjadi 44. Sekarang lagi di pilkada. Jadi ada apa dengan penyelenggara pemilu kita? Pak Mardhani dan kawan-kawan punya kontribusi karena itu adalah produknya Pak Mardhani dan kawan-kawan. Nah itu yang harus diperbaiki. Yang ketiga menurut saya kita harus investasi banyak ke petugas pemilih lapangan. Terakhir, ini bagaimana kemudian kita betul-betul memastikan mereka bukan sekedar tadi ya dilatih sekedar dilatih. Saya setuju masyarakat harus ambil peran dan itu peran kita semua untuk membangkitkan kesadaran media, masyarakat sipil dan terutama partai politik juga punya tanggung jawab itu. Kuncinya jangan baperan deh ya. Kalau baper ya kita nggak akan bisa membuat perubahan ya. Makanya terima kasih para panelis yang sudah hadir. Pak Mardhani terima kasih, tetap semangat Pak ya. Anda di endorse partainya loh oleh Mbak Titi tadi ya. Kalau soal keterwakilan perempuan Pak Mardhani partainya top. Makanya kita berharap banyak juga di Pak Mardhani dan teman-teman di parlemen. Pak Dodi terima kasih ya. Sama-sama. Mbak Titi juga terima kasih dan Pak Mustafa terima kasih. Selamat menentukan tugasnya masing-masing ya, apalagi di wilayah yang ada PSU-nya. Bapak-bapak dan Ibu terima kasih dan juga buat teman-teman yang ada di studio ya terima kasih dan pemirsa dimanapun berada terima kasih. Inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya Doni The Gazer. Salam Nusantara. Merdeka.